Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mahwongso Prayoga. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya masih diberi kesehatan, dan alhamdulillah juga di sana Dobleh juga alhamdulillah sehat, dan sekarang Dobleh di sana sedang menjaga bawor. Sedangkan saya di sini sedang berusaha untuk mencari uang untuk menggenapi yang 1 miliar itu. Mohon maaf teman-teman, kemarin 2 hari kami tidak bisa upload video karena ya terus terang saja di sana Dobleh alhamdulillah baik-baik saja, tidak ada makhluk yang datang, tidak ada sosok-sosok yang mengganggu Dobleh dan bawor. Jadi Dobleh di sana juga tidak membuat video. Sedangkan saya di sini, ya saya nggak bisa membuat video untuk apa juga, karena selama 2 hari ini terus terang saja saya nggak tidur teman-teman, karena memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan uang 1 miliar itu. Terakhir ketika saya masih ada di sana bersama Mas Dobleh dan juga bawor, uang itu sudah masuk sekitar 750 juta. Dan alhamdulillah ketika saya pulang ke sini uangnya sudah bertambah menjadi 770 juta. Sehingga kekurangannya yaitu 230 juta. Dan 230 juta itu sampai tadi pagi itu belum nambah sama sekali, atau saya belum mendapatkan sepeser pun sama sekali. Jadi sampai tadi pagi kekurangannya itu masih 230 juta. Maka dari itu saya 2 hari nggak bisa tidur karena memikirkan ini. Saya mau jual ini itu sudah tidak ada yang bisa saya jual, sedangkan mobil juga sudah saya gadekan. Ya maka dari itu saya bingung. Saya mau utang bank juga nggak ada jaminan yang bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Namun alhamdulillah banyak sekali dari teman-teman viewer atau subscriber yang menawarkan hutang kepada saya sebesar ratusan juta. Namun terus terang saja tidak ada yang saya terima awalnya. Namun ketika tadi siang saya benar-benar sudah buntu pikirannya, sudah tidak tahu harus berbuat apa, sehingga saya menerima pinjaman dari subscriber masih dari Jawa Tengah. Alhamdulillah beliau adalah seorang bos. Ya saya tidak boleh menyebutkan detailnya seperti apa. Yang jelas orang tersebut meminjamkan uang kepada saya senilai 200 juta untuk melengkapi uang yang 1 miliar. Namun masih kurang 30 juta teman-teman. Tapi saya bertekad ini datang ke sini, ke rumahnya istri almarhum Bapak Sukirno. Ya saya mau menawarkan uang yang sudah saya punya, yaitu sebanyak 970 juta. Jadi saya datang ke sini sudah membawa uang 970 juta. Cuman saya di sini tidak membawa cash teman-teman. Ya saya juga takut dengan uang sebanyak itu, takutnya saya dirampok atau diapa-apa di jalan, sehingga uang itu nanti insya Allah kalau memang istri almarhum Bapak Sukirno mau menerima uang ini, paling saya transfer. Dan transfer pun tidak bisa 1 kali transfer, yang mungkin membutuhkan 4 kali transfer, karena dari BRI ini mentoknya saya bisa transfer cuma 250 juta. Jadi seperti itu teman-teman. Nah saya bertekad datang ke sini dengan membawa uang sebesar 970 juta. Ya saya mau mencoba merayu istri almarhum Bapak Sukirno. Mudah-mudahan beliau mau menerima uang 970 juta terlebih dahulu. Dan saya berjanji insya Allah nanti kekurangannya akan saya lengkapi setelah urusannya semuanya sudah selesai. Karena waktu yang saya butuhkan tinggal 1 hari untuk menyembuhkan bawor. Jika hari ini atau lebih tepatnya besok saya belum bersama bawor, ya Allahu alam,
sepertinya menurut yang informasi yang sudah-sudah, karena Bawor hanya membutuhkan waktu 7 hari, jadi sepertinya mohon maaf Bawor tidak bisa terselamatkan jika besok saya belum menyembuhkan Bawor, atau jika hari ini saya belum mendapatkan keris naga raja. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, kami di sini, terutama saya pribadi yang ada di sini, benar-benar sudah tidak tahu harus berbuat apa. Jadi saya rasa ya hanya doa dan doa yang bisa saya lakukan sekarang, karena usaha sudah saya lakukan, namun kenyataannya masih seperti ini. Jadi ya selain doa tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Tapi saya tetap berterima kasih. Kalau tidak ada teman-teman semua yang membantu kami, mungkin saya tidak bisa mendapatkan uang sebegitu banyaknya. Namun ketika saya sudah sampai ke rumahnya istri dari almarhum Bapak Sukirno, beliau tidak ada di rumah teman-teman. Sebenarnya tadi sebelum saya datang ke sini, saya sudah mencoba untuk datang ke rumahnya anaknya almarhum Bapak Sukirno. Namun anaknya almarhum Bapak Sukirno tidak ada di rumah, sehingga saya mencoba inisiatif untuk datang ke sini untuk menemui istri almarhum Bapak Sukirno. Namun ternyata sama saja, istrinya almarhum Bapak Sukirno juga tidak ada di rumah. Jadi kita tidak tahu beliau ada di mana. Ya mungkin nanti setelah saya membuat video ini, saya akan mencoba menanyakan ke tetangga-tetangga sebelah bahwasanya istri almarhum Bapak Sukirno ini ada di mana. Kalau bisa ditunggu nanti saya tunggu. Kalau tidak bisa ditunggu ya mungkin saya akan coba kembali ke rumahnya anaknya almarhum Bapak Sukirno teman-teman. Jadi doakan teman-teman, mudah-mudahan istri dari almarhum Bapak Sukirno atau anak almarhum Bapak Sukirno mau menerima uang seadanya dulu, yaitu 970 juta. Kekurangannya pasti kami pikirkan dan kami berjanji pasti akan melunasi biar genap 1 miliar teman-teman. Ya mungkin seperti itu dulu teman-teman, sambil menunggu istri almarhum Bapak Sukirno pulang. Nanti kalau memang beliau sudah pulang pasti saya akan videokan lagi. Kalau nanti tidak pulang, ya nanti saya akan kembali ke rumahnya anaknya almarhum Bapak Sukirno. Jadi seperti itu aja dulu teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini Ibu Sukini sudah bersama dengan saya. Mungkin ini saya mau menanyakan dulu bagaimana kabarnya Bu Sukini. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Jenengan dari mana Bu? Sepertinya saya menunggu di sini sudah sekitar 1 jam. Saya habis ada kepentingan tadi. Ada kepentingan. Iya. Ya tadi saya sebelum ke sini saya sudah ke rumah anak jenengan. Namun anak jenengan juga tidak ada di rumah. Malah mobilnya juga nggak ada. Kayaknya lagi pergi jauh kalau kata tetangganya. Iya, Jadi saya berinisiatif datang ke sini. Siapa tahu jenengan di rumah. Malah tadi jenengan juga nggak di rumah. Tadinya kalau sebentar lagi jenengan nggak pulang-pulang, saya rencananya mau ke rumah anak jenengan lagi, tapi alhamdulillah jenengan sekarang sudah pulang. Jadi begini Bu Sukini, saya datang ke sini bukan berarti saya sudah membawa uang 1 miliar, tapi saya datang ke sini hanya dengan membawa uang sebanyak 970 juta. Jadi tujuan saya ke sini ingin mengambil keris naga raja itu dari jenengan, namun uangnya baru saya bisa menyanggupi hanya baru 970 juta. Bagaimana Bu? Ya, bagaimana ya Mas? Kalau bagi saya sih, saya masih tetap masih memegang teguh amanat tersebut. Jadi kalau belum terkumpul 1 miliar tidak bisa Mas. Begini Bu, saya juga sudah tahu sebenarnya pasti jawaban Ibu akan seperti ini. Tapi sebenarnya alasannya seperti ini Bu. Orang yang akan saya sembuhkan ini waktunya tinggal 1 hari saja, besok. Mungkin kalau besok saya belum mendapatkan keris naga raja dari jenengan,
Ya kita nggak tahu, tapi yang sudah kita tahu bahwasanya kalau sudah melebihi dari 7 hari maka Bawor tidak akan bisa diselamatkan atau meninggal. Jadi maka dari itu saya sudah 2 hari Bu, saya sudah di rumah nyari uang untuk menggenapi 1 miliar, tapi ternyata sampai hari ini saya belum bisa atau belum sanggup mengumpulkan 1 miliar dan baru bisa mengumpulkan 970 juta. Itu saja tadinya hanya 770 juta, tapi alhamdulillah saya dapat pinjaman dari penonton sebanyak 200 juta. Sebenarnya sih ya jujur saja Bu, kalau saya mau menggenapi 1 miliar itu bisa, karena masih banyak juga yang mau meminjamkan uang kepada saya. Tapi kan saya nggak mau merepotkan mereka, dan juga saya khawatir tidak sanggup mengembalikan uang mereka. Ini yang meminjamkan 200 juta kepada saya ini tanpa jaminan dan tanpa batas waktu, sehingga saya terima. Tapi kalau yang lain kan ada yang minimal 5 bulan nanti harus dibalikin, 1 tahun harus dibalikin. Tapi yang 200 juta ini benar-benar nggak dikasih batas waktu, pokoknya seadanya Mbak Wongso baru boleh dikembaliin. Jadi bagaimana Bu? Karena ini kami kan hanya memiliki waktu cuma 1 hari. Kalau Keris Nagaraja belum bisa saya bawa hari ini ke Sulawesi, maka nyawa saudara kami Bawor kemungkinan besar tidak tertolong Bu. Jadi bagaimana? Saya masih tetap memegang wasiat almarhum suami saya Mas. Kalau belum terkumpul 1 miliar, keris tersebut belum saya serahkan ke panjenengan. Berarti harus benar-benar 1 miliar begitu? Iya Mas. Bu, saya 2 hari di rumah ini sudah benar-benar berusaha kesana kemari sampai saya nggak tidur sama sekali. 2 hari 2 malam sampai mau 3 hari ini saya belum tidur sama sekali Bu, karena memikirkan uang itu. Tapi kenyataannya sampai detik ini uang yang masuk baru sekitar itu 970 juta dan belum menambah lagi. Saya sudah menggadaikan mobil saya, Douglas juga menggadaikan mobilnya, teman-temannya juga semuanya sudah. Tapi kenyataannya saya belum bisa mengumpulkan uang itu. Bahkan emas istri saya saja saya jual terlebih dahulu, tapi tetap belum bisa menggenapi 1 miliar Bu. Jadi bagaimana? Apa ya Ibu tidak ada keringanan untuk kami? Misalkan 30 jutanya saya lunasi nanti begitu, apa nggak boleh? Enggak Mas, makanya saya masih tetap memegang wasiat almarhum suami saya. Jadi belum bisa saya serahkan kepada panjenengan keris tersebut. Tapi Ibu kasihan nggak atau merasa bersalah nggak kalau nanti Bawor meninggal gara-gara saya belum mendapatkan keris Nagaraja? Ya, bagaimana ya, sebagai seorang manusia pasti saya mempunyai rasa kasihan kepada teman panjenengan. Tapi bagaimana ya, namanya juga saya dikasih wasiat, jadi harus dijaga. Apa benar-benar harus 1 miliar begitu? Iya Mas, benar harus 1 miliar. Ya tapi saya kan juga berjanji Bu, setelah urusannya semua selesai, saya kembali dari Sulawesi ke sini, saya akan melunasi uang Ibu secepat mungkin. Iya saya tahu Mas, tapi ya bagaimana ya, namanya juga wasiat, jadi ya saya harus tetap pegang teguh. Nih Bu, Mas Doble nelpon lagi. Sampai Mas Doble itu yang kemarin ikut ke sini. Ya. Nah, dia sekarang sedang di sana bersama Bawor. Saya tugaskan untuk menjaga Bawor. Sedangkan saya pulang ke sini untuk mencari Ibu atau untuk mengambil keris Nagaraja nih. Mas Doble nelpon terus teman-teman nih. Dari kemarin dari tadi nelponin saya nanyain bagaimana sudah mendapatkan keris Nagarajanya atau belum. Ya, nanti saya nggak angkat Bu, nanti saya
WA saja bahwasanya saya lagi di rumah jenengan ingin mengambil keris itu namun belum diperbolehkan. Jadi bagaimana Bu? Begini, ya, pokoknya saya berjanji lah. Mungkin nanti sebagai jaminan KTP saya tinggal. Maksud saya biar Ibu tahu alamat rumah saya. Kalau nanti benar-benar saya nggak ada kabar, Ibu bisa mendatangi rumah saya. Terus uang 1 miliar itu juga belum bisa saya berikan hari ini total, atau 970 juta itu belum bisa saya kasih hari ini. Karena saya hanya bisa mentransfer maksimal 250 juta ke jenengan. Bagaimana Bu, apakah bisa? Nah itu kan uang 970 juta itu ditransfernya sehari, berarti sehari 250 juta. Iya. Nah itu butuh waktu berapa hari itu Mas? Ya 4 hari Bu. 4 hari nanti pasti uang 970 juta itu saya pastikan kalau nggak ada gangguan dari sananya pasti udah masuk ke rekening jenengan. Apa panjenengan bisa saya percaya? Ya maka dari itu sebagai tanda biar jenengan percaya kepada saya, mungkin nanti KTP saya yang bisa saya tinggalkan. Karena kalau harta benda saya sudah tidak punya apa-apa, tinggal motor itu saja. Bagaimana? KTP ini saya tinggalkan. Intinya nanti Ibu di lapor KTP-nya. KTP nanti saya tinggalkan di sini. Nanti setelah video ini selesai, saya akan transfer jenengan 250 juta. Mungkin biar Ibu percaya saja, saya akan menunjukkan nominal yang sudah ada di rekening saya. Ini sudah 970 juta. Ntar Bu. Ini Bu, saya lihat kan 970 juta. Iya Mas. Iya, bukan ribu, ini juta ya Bu. Jadi percayakan Bu, ini uang sudah terkumpul 970 juta. Hari ini setelah video ini berakhir, saya akan mentransfer Ibu 250 juta. Nah besok, enggak nyampe besok, nanti malam jam 12 lewat 1 saya transfer lagi 250 juta. Nanti transfer lagi hari berikutnya. Terus terakhir ya berikutnya lagi, berarti 250, terus sisanya enggak 250 karena masih kurang 30 juta. Berarti yang terakhir nanti akan saya transfer 220 juta. Gimana ya Mas? Ya ini Bu, coba jenengan. Saya juga bingung. Jenengan coba jangan memikirkan Iya. amanah-amanah dari almarhum Bapak Sugiono dulu, tapi memikirkan nyawa ini, nyawa seseorang. Sebenarnya sih saya kasihan juga sih Mas sama teman panjenengan. Ya gimana ya? Saya juga bingung mau membolehin, saya takutnya nanti saya sendiri kenapa-kenapa, soalnya saya diamanatin harus kalau ada orang yang datang sini minta pusaka tersebut harus 1 miliar. Saya percaya dan jenengan juga pasti percaya. Allah tidak mungkin memberikan musibah kepada jenengan gara-gara kurang 30 miliar. Karena Allah tahu ini demi kebaikan, apalagi ini menyangkut nyawa seseorang. Saya yakin malah dengan jenengan mau menerima uang seadanya dulu dan menyerahkan keris Nagaraja itu kepada kami, malah insya Allah jenengan akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Bagaimana Bu? Ya, tapi panjenengan janji dalam waktu 4 hari uang yang sudah ada langsung bisa masuk ke rekening saya sendiri. Saya janji Bu, kalau seumpamanya saya mengingkari janji, ya saya berani menanggung akibatnya. Pokoknya 4 hari itu uang 970 juta saya pastikan akan masuk ke rekening jenengan, kecuali ada gangguan-gangguan tertentu dari BRI. Kalau nggak ada gangguan, saya jamin bisa masuk semuanya. Tapi itu yang 30 juta kurangannya, Ibu jangan buru-buru dulu. Intinya kalau saya sudah pulang dari Sulawesi, pasti saya akan lunasi. Ya baik Mas.
karena ini saya apa ya, saya sebagai manusia merasa kasihan kepada teman panjenengan. Baik, keris tersebut akan saya serahkan ke panjenengan. Nah, teman-teman, alhamdulillah ya, Ibu Suki ini mau menerima uang sebesar 970 juta terlebih dahulu. Ini Mas. Ini memang dibungkus kain putih seperti ini. Iya Mas, benar. Ini apakah boleh saya buka? Saya pengen lihat isi kerisnya. Boleh, silahkan. Oh, nggak bisa, Bu. Iya Ini Mas. cuma beberapa senti saja keluarnya. Keris tersebut dibuka hanya sama orang yang bisa yang mempunyai kuncinya dan orang yang tertentu. Berarti ini membuka keris ini harus ada kuncinya. Iya Mas. Boleh Ibu yang buka saja. Mari. Ini keris naga rajanya, Bu, berarti. Iya Mas. Monggo, Bu. Coba, Bu. Berarti ini Ibu benar-benar ikhlas memberikan keris naga raja ini kepada kami dengan uang seadanya dulu, yaitu hari ini 250 juta, tapi 4 hari kemudian 970 juta itu akan masuk ke rekening Ibu. Iya Mas. Alhamdulillah. Tapi nanti bagaimana dengan anak Ibu? Dia sih, anak saya itu menurut sama saya saja Mas. Ini kalau diletakkan di sini nggak apa-apa, Bu? Tidak apa-apa Mas. Baik, Bu. Rekening Ibu nanti saya minta setelah video ini berakhir, Iya. biar nanti saya langsung transfer di sini Iya. 250 juta. Iya. Nanti besok seperti yang sudah saya janjikan, 3 hari selanjutnya 970 juta itu pasti akan masuk ke rekening Ibu. Baik Mas. Syukur-syukur 4 hari kemudian saya sudah bisa melunasi 1 miliar. Insya Allah sih 4 hari kemudian sudah bisa lebih dari 970 juta. Ya nambah-nambah dikit, insya Allah sudah nambah. Iya Mas. Lalu bagaimana, Bu, dengan saya nanti ketika di sana? Saya kan tidak bisa membukanya. Ya nanti kunci tersebut akan saya kasih tahu ke panjenengan. Oh ya, alhamdulillah. Berarti nanti saya dikasih kuncinya, Iya. kunci untuk membuka keris naga raja ini. Iya. Terus ini kan sudah diberikan kepada saya. Dianggap saja berarti ini sudah hak saya. Bolehkah saya bertanya, Bu? Sebenarnya Ibu bisa nggak jujur sama saya, sama kami semua, bahwasanya uang 1 miliar itu sebenarnya untuk jenengan sendiri atau untuk apa? Tidak Mas, uang tersebut suami saya berpesan kepada saya kalau mendapatkan uang tersebut, dia itu dari dulu itu kepingin sekali Mas membuat masjid. Jadi insya Allah uang tersebut itu saya tidak gunakan saya untuk foya-foya atau gimana. Jadi almarhum suami saya itu kepingin bikin masjid Mas. Apa karena di sekitar sini masih jarang ada masjid? Iya Mas, benar. Sebenarnya sih kami kemarin juga berpikir seperti itu. Saya bicara sama teman-teman saya bahwasanya sepertinya sini ada yang tidak beres dalam arti kayaknya ini amanahnya Bapak Sukirno meminta uang 1 miliar itu akan digunakan dengan hal yang baik-baik, karena tidak mungkin Bapak Sukirno mengamanahkan kepada istrinya atau anaknya jika ada yang mengambil pusaka naga raja mintalah uang sebanyak 1 miliar secara cuma-cuma. Dan ternyata benar feeling kami atau tebakan kami bahwasanya beliau mengamanahkan agar meminta uang 1 miliar itu digunakan untuk masjid. Iya Mas. Berarti Benar. ini saya boleh lebih menjelaskan kepada teman-teman semua di sini ya, Bu. Iya, silakan. Jadi teman-teman ternyata benar bahwasanya Bapak Sukirno mengamanahkan kepada istrinya dan anaknya jikalau suatu saat nanti ada yang mencari atau menginginkan pusaka keris naga raja ini, harap dimintai uang 1 miliar.
dengan alasan sebenarnya karena ingin membuat masjid, karena di sini masjidnya sangat jarang. Iya, Mas. Memang iya sih, tadi saya lewat sini lihat masjid sangat jauh dari tempat ibu. Tapi nanti bagaimana urusan masjidnya, Bu? Apa diserahkan ke orang atau bagaimana? Ya nanti setelah uangnya terkumpul, mungkin anak saya sendiri yang akan Akan mengurusnya. mengurusnya. Iya. Ya. Berarti uang 1 miliar itu untuk membuat masjid ya, Bu? Iya, Mas. Dan ibu nggak mengambil sepeser pun? Enggak, Mas. Itu udah amanat suami saya nggak bakalan mengambil uang tersebut. Alhamdulillah. Jadi saya tidak tahu harus berkata apa lagi, teman-teman ya. Ya karena dari awal saya sudah menyangka tidak mungkin Bapak Sukirno yang sebaik itu menurut para makhluk yang ada di Serandil meminta 1 miliar untuk hal-hal yang tidak baik. Ternyata benar bahwasanya Bapak Sukirno mengamanahkan kepada anak istrinya, yaitu karena ingin membangun masjid namun tidak ada uangnya. Dan saya sih kadang-kadang tidak tahu ya teman-teman ini baik atau tidak, tapi yang jelas tujuannya sih ini baik karena untuk masjid. Tapi tetap itu Bu, harus 1 miliar berarti ya? Iya, harus 1 miliar. Insya Allah Bu, karena ini untuk masjid, insya Allah nanti kalau saya sudah melunasi 1 miliar ke Ibu, Iya. insya Allah intinya kalau Ibu mau berkomunikasi dengan saya terus-menerus, nanti saya akan ikut membantu pembangunan masjid yang akan dengan bangun itu. Iya, Mas. Jadi insya Allah tidak hanya 1 miliar malah. Nanti kalau kami ada rezeki pasti kami akan ikut menyumbangnya lagi. Iya, Mas. Jadi Ibu sudah setuju tadi dengan yang kita bicarakan, bahwasanya ini sudah boleh saya bawa, Silahkan, Mas. dan nanti setelah video ini berakhir saya akan mentransfer 250 juta. Ya. Ya teman-teman ya, teman-teman mungkin tahu arti atau makna dari amanah itu seperti apa. Ya memang benar ibu atau Ibu Sukini atau istri dari almarhum Bapak Sukino tetap teguh dengan prinsipnya memegang amanah dari almarhum suaminya. Cuman di sisi lain ini sambutannya dengan nyawa, jadi saya tidak tahu harus berbuat apa. Tapi alhamdulillah hari ini dengan kebaikan Ibu Sukini dan keikhlasan Ibu Sukini, alhamdulillah Ibu Sukini mau menyetujui uang yang ada dulu, yaitu 970 juta. Karena gini Bu, Iya. 970 juta ini kan terkumpul dari subscriber teman-teman saya semua, sedulur-sedulur saya semua. Tapi yang sudah jelas kan, kalau nanti saya sudah lunas dengan Ibu 1 miliar, masih banyak PR yang harus saya lakukan Bu. Saya harus menebus mobil saya yang sedang digadaikan, Iya. menebus mobilnya Mas Doble, mobilnya Caplang. Belum lagi saya harus membelikan emas pada istri saya yang sudah dijual, Iya. karena saya sudah berjanji. Terus yang lebih sulit lagi, saya harus mengembalikan uang 200 juta kepada subscriber yang telah meminjamkan kepada saya. Jadi sebenarnya uang 970 juta itu bukan uang yang saya dapatkan secara cuma-cuma. Jadi saya masih banyak PR. Intinya bagi saya yang penting saya bisa menolong Bawor sampai selamat. Iya. Nah setelah itu saya yakin pasti rezeki akan berdatangan kepada kami, dan kami insya Allah akan diberi kemudahan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Insya Allah jenengan lunas, mobil bisa kembali, semuanya bisa kembali. Amin. Jadi mungkin saya harus mengucapkan terima kasih kepada jenengan karena jenengan sudah mau memberikan kris negara sini kepada Iya, kami. Mas. Silahkan dibawa. Baik teman-teman, mungkin saya akhiri videonya sampai di sini, dan sore hari ini juga saya akan langsung meluncur ke Sulawesi menyusul Mas Dobleh dan juga Bawor. Jadi seperti itu, mudah-mudahan sesampainya saya di sana, karena pusaka tusuk konde juga sudah kami dapatkan. Jadi mudah-mudahan dengan pusaka tusuk konde dan
keris Nagaraja ini nanti berhasil untuk menyembuhkan bawor atau menyelamatkan bawor. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.